Sedangkan Haji Amin Said Husni dari posisi semula sebagai Wakil Ketua Umum dirotasi ke posisi Sekretaris Jenderal PBNU. Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menunjuk Amin Said Husni menjadi Sekretaris Jenderal menggantikan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang kini menjabat sebagai Menteri Sosial RI. Menurut Gus Yahya, pergantian Sekjen PBNU dikarenakan adanya turbulensi organisasi. Dilansir dari tribunnews.com, Gus Yahya menyatakan ada sejumlah klaster kerja yang tersendat, diantaranya di lingkungan Sekretariat Jenderal. Menurutnya pada Jumat 28 November, sejumlah administrasi terhambat seperti pengesahan sejumlah surat keputusan atau SK hingga lebih dari setahun. Sebagai informasi, Amin Said sebelum ditunjuk sebagai Sekjen PBNU, ia menempati jabatan Wakil Ketua Umum PBNU. Diketahui Amin Said ini sempat meredam isu pemakzulan Gus Yahya dari kursi PBNU. Pihaknya meminta semua jajaran pengurus agar tak terpancing emosi dan tetap fokus pada penyelesaian tugas organisasi. Amin Said tak hanya dikenal sebagai ulama, namun juga politisi dan birokrat. Dilaporkan Amin Said pernah menjadi bupati dan anggota DPR RI. Ia pernah bergabung dalam PKB yang mengantarkannya menjadi anggota DPR RI 2 periode, yaitu 1999 hingga 2004 dan 2004 hingga 2009. Rupanya ia juga pernah menjadi Bupati Bondowoso, Jawa Timur 2 periode pada 2008 hingga 2013 dan 2013-2018. Pria kelahiran Pamekasan, Jawa Timur pada 19 Agustus 1966 itu sempat digadang-gadang maju pemilihan gubernur Jatim pada 2016 silam. Saat itu ia digadang-gadang menjadi pendamping Gus Ipul. Dan peraturan-peraturan perkumpulan yang ada pada kami. Nah, tapi di atas semua itu sebetulnya ada yang namanya semangat harmoni, ada semangat harmoni yang kemudian mewarnai cara kita mempergaulkan berbagai macam kegiatan keorganisasian ini. Nah, saudara-saudara, teman-teman sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita tahu bahwa tentu turbulensi yang sedang dialami sekarang ini tentu menciptakan kebutuhan-kebutuhan untuk menjadi fleksibel dalam hal operasional. Ya. Nah, ada masalah-masalah yang sebetulnya sudah agak lama, tapi karena semangat harmoni lalu kemudian harus kita address secara lebih hati-hati, walaupun sebetulnya ada aturan-aturan yang bisa menjadi shortcut, bisa menjadi troubleshoot, ya, bisa menjadi terobosan untuk mengatasi masalah-masalah itu. Dan di dalam rapat kita hari ini, kita mendiskusikan berbagai masalah di lingkungan Tanfiwiyah, dan kita menemukan ada sejumlah bagian, sejumlah klaster tugas yang kemudian selama beberapa waktu agak tersendat sampai dengan terbengkelai. Nah, di antara yang kami lihat secara mencolok misalnya adalah klaster kesekretariatan jenderal, ya. Karena ya kita sangat maklumi bahwa Sekjen yang kemudian menjadi Menteri Sosial, ya, sudah setahun ini sejak beliau diangkat jadi menteri, karena kesibukan beliau misalnya sama sekali tidak sempat menengok kantor PBNU sama sekali, sehingga walaupun kita bisa berkoordinasi mungkin secara virtual atau melalui alat-alat komunikasi kita secara online, tapi karena beliau tidak hadir secara fisik, ini juga menciptakan banyak kendala, karena ini sudah setahun. Kendala-kendala itu misalnya bahwa ada sekian banyak SK yang selama ini sampai setahun tertunda pengesahannya karena berhenti di meja Sekjen, misalnya hal begitu terjadi. Ya. Nah, kemudian juga dalam kebendaraan ini sudah lebih 2 bulan ini
bendahara umum juga tidak engage dengan manajemen kebendaharaan di lingkungan PBNU. Itu antara lain masalah-masalah besar, ada sejumlah yang lain, tapi saya ingin sebut yang masalah besar ini. Nah, sistem konstitusi dan regulasi NU itu memberi jalan keluar dengan misalnya di dalam peraturan perkumpulan nomor 13. Dalam sebelum itu ya, dalam anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama pasal 94, dan di dalam peraturan perkumpulan nomor 10 tahun 2025 pasal 16 sampai 18, serta peraturan perkumpulan nomor 13 tahun 2025 ya, pasal 1 huruf D dan pasal 10 ya, nanti akan di-share ya, risalah rapat Tanfidiyah ini ya, atau ya, di dalam istilah lain biasa disebut sebagai berita acara sebetulnya. Nah, itu beri jalan keluar. Jalan keluar itu apa? Bahwa di dalam aturan-aturan itu ada satu kategori keputusan terkait pembagian tugas pengurus yang disebut dengan rotasi. Rotasi jabatan. Disebut sebagai rotasi jabatan. Nah, rotasi jabatan ini bisa diputuskan dengan asas kompartementasi manajemen tadi, ya. Hal-hal yang menyangkut Tanfidiyah bisa diputuskan di tingkat rapat Tanfidiyah. Maka rapat ini memutuskan untuk melakukan rotasi jabatan di antara jajaran pengurus Tanfidiyah sebagai berikut. Yang pertama, Kiai Haji Masyhuri Malik yang semula menjadi ketua PBNU menjadi wakil ketua umum PBNU. Tadinya ketua biasa, ketua pada umumnya, ketua biasa lah ya, ketua bidang menjadi wakil ketua umum PBNU Kiai Haji Masyhuri Malik. Kemudian saudara Dr. Andes Haji Saifullah Yusuf sebagai Sekretaris Jenderal dirotasi ke posisi sebagai Ketua PBNU. Kemudian saudara Haji Gutvan Arif dari posisi sebagai Bendahara Umum dirotasi ke posisi Ketua PBNU. Sedangkan Haji Amin Said Husni dari posisi semula sebagai Wakil Ketua Umum dirotasi ke posisi Sekretaris Jenderal PBNU. Saudara Haji Sumantri dari posisi semula sebagai bendahara ke posisi bendahara umum. Jadi saya sampaikan sekali lagi bahwa ini adalah rotasi sebagaimana diatur kategorinya oleh peraturan perkumpulan yang telah dihasilkan oleh konferensi besar yang lalu sebagai sebagai forum permusyawaratan tertinggi kedua sesudah muktamar ya, mengatur semua itu. Jadi ada jalan keluar. Ini semua kita maksudkan supaya tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh PBNU ini tetap bisa dijalankan dengan baik tanpa ada hambatan ya. Misalnya kita hari-hari ini beberapa daerah menerima musibah bencana alam ya, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, di Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Ini harus ada yang terus mengorganisir manajemen penanggulangan ya, kontribusi NU untuk penanggulangan musibah-musibah itu. Nah, maka rotasi ini sangat dibutuhkan agar manajemen organisasi ini bisa tetap perform secara optimal. Saya kira demikian teman-teman media yang saya hormati, dan oleh konferensi besar yang lalu sebagai
sebagai forum permusyawaratan tertinggi kedua sesudah muktamar, ya, mengatur semua itu. Jadi ada jalan keluar. Ini semua kita maksudkan supaya tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh PBNU ini tetap bisa dijalankan dengan baik tanpa ada hambatan. Ya. Misalnya kita hari-hari ini beberapa daerah menerima musibah bencana alam, ya, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, di Jawa Timur, Jawa Tengah. Ya. Ini harus ada yang terus mengorganisir manajemen penanggulangan, ya, kontribusi NU untuk penanggulangan musibah-musibah itu. Nah, maka rotasi ini sangat dibutuhkan agar manajemen organisasi ini bisa tetap perform secara optimal. Saya kira demikian teman-teman media yang saya hormati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.